kamu bahwa merubah pola makan yaitu dengan mengurangi makan makanan hewani dan menambah asupan nabati dapat berkontribusi dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan? Bahkan konsumsi nabati jauh lebih terjangkau dan dapat dibudidayakan di rumah dengan mudah. Ingin tahu caranya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata vegetarian, bukan? Vegetarian merupakan kata yang cukup familiar di kalangan masyarakat. Vegetarian merupakan suatu pola makan dengan mengurangi konsumsi daging atau produk hewani lainnya dan meningkatkan konsumsi nabati. Vegetarian tidak serta-merta meninggalkan konsumsi hewani. Namun, orang dengan pola makan seperti ini masih mengkonsumsi produk hewani tetapi dengan porsi yang lebih sedikit. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa jenis pola makan vegetarian. Di antaranya adalah yang pertama, lakto-vegetarian. Orang yang menerapkan pola makan vegetarian seperti ini biasanya tidak mengkonsumsi daging, ikan, unggas, telur, ataupun produk olahan telur. Namun, produk-produk olahan susu masih tetap dikonsumsi, seperti misalnya yogurt, keju, mentega, dan juga es krim. Jenis pola makan vegetarian yang kedua adalah ovo-vegetarian. Orang yang menerapkan pola makan ini biasanya tidak mengkonsumsi daging, ikan, unggas, dan produk susu, namun masih mengkonsumsi telur. Sedangkan jenis pola makan vegetarian yang ketiga adalah lakto-ovo-vegetarian. Orang yang menerapkan pola makan lakto-ovo-vegetarian biasanya tidak mengkonsumsi daging, tetapi tetap mengkonsumsi telur, susu, dan produk olahannya. Jenis selanjutnya adalah pescatarian. Orang yang menerapkan pola makan ini biasanya tidak memakan daging merah, daging ayam, produk susu, dan produk telur. Tetapi mereka masih mengkonsumsi makanan laut seperti ikan dan biota laut lainnya. Jenis pola makan vegetarian selanjutnya yaitu flexitarian. Flexitarian ini biasanya tidak meninggalkan konsumsi hewani, hanya sesekali mengkonsumsi daging, produk susu, telur, unggas, dan ikan. Namun konsumsinya hanya dengan jumlah yang sedikit. Sedangkan jenis pola makan vegetarian yang terakhir adalah pola makan vegan. Vegan sama sekali tidak mengkonsumsi daging, ikan, unggas, telur, susu, serta produk olahan susu. Mereka hanya memakan sayuran dan buah-buahan. Vegan merupakan program paling ketat dan paling unik di antara jenis pola makan lainnya, karena hampir seluruh makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya, orang yang sama sekali tidak mengkonsumsi daging seperti penerapan pola makan vegan ini dikarenakan adanya kepercayaan dan juga alasan moral. Makanan vegetarian biasanya dijumpai dalam bentuk sayuran, buah, dan juga kacang-kacangan. Selain itu, tidak jarang juga dijumpai dalam bentuk sereal. Penerapan pola makan vegetarian dinilai jauh lebih sehat dibandingkan konsumsi produk hewani. Vegetarian cenderung mengkonsumsi lebih sedikit lemak jenuh dan kolesterol. Konsumsi vegetarian biasanya banyak mengandung vitamin C, vitamin E, serat makanan, asam folat, kalium, dan magnesium. Vegetarian dapat menurunkan berbagai risiko penyakit seperti kanker, obesitas, jantung, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Selain itu, dengan pola makan vegetarian inilah, maka kita dapat menurunkan angka kematian total. Saat ini, banyak masyarakat telah menerapkan pola makan vegetarian. Kondisi ini diiringi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat akan manfaat pola makan nabati yang dapat mengurangi risiko penyakit klinis. Namun sebaiknya, pola makan vegetarian harus tetap diimbangi dengan produk hewani, karena tidak semua zat yang dibutuhkan manusia terdapat dalam produk nabati. Misalnya saja vitamin B12 yang berguna untuk pembentukan sel darah merah dan tidak ditemui dalam protein nabati. Terdapat fakta bahwa kebutuhan konsumsi hewani sejatinya dapat menjadi sebuah ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Sektor peternakan banyak berkontribusi terhadap proses pelepasan gas rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan dan mampu menyebabkan pemanasan global. Masalah yang ditimbulkan dari sektor peternakan meliputi yang pertama, gas metana. Gas metana sebagai akibat pencernaan pada rumen hewan ternak. Gas metana tersebut dalam bentuk gas buangan seperti kentut, sendawa, serta feses.
Gas metana tidak hanya terdapat pada sapi saja, namun juga termasuk hewan ternak lainnya seperti domba dan kambing. Yang kedua, menyebabkan deforestasi. Untuk kepentingan bahan baku pakan hewan ternak dibutuhkan lahan yang cukup luas, seperti misalnya perkebunan jagung dan kedelai. Hal ini dapat menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, sektor peternakan menyumbang emisi gas rumah kaca akibat pabrik pupuk. Berlanjut pada masalah sebelumnya, pabrik pupuk, terutama pupuk kimia, mampu mengakibatkan kerusakan lingkungan karena kebutuhan pupuk kimia meningkat seiring dengan kebutuhan pupuk terhadap perkebunan jagung dan kedelai. Selain itu, juga memproduksi emisi gas karbon dioksida pada proses distribusi pakan. Distribusi ternak hidup dan produk olahan hasil peternakan menggunakan bahan bakar fosil yang dapat melepaskan gas karbon dioksida. Produksi daging sapi dapat menambah produksi polusi dan juga menghasilkan 5 kali lebih banyak emisi gas rumah kaca. Selain itu, pupuk yang digunakan yang berasal dari kotoran hewan ternak terutama sapi mengandung lebih banyak nitrogen daripada hewan lainnya. Oleh karena itu, kita perlu bergerak agar dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari kebutuhan konsumsi produk hewani, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan nabati dengan pola makan vegetarian sebagai salah satu pilihannya. Masa pandemi seperti saat ini telah membatasi mobilitas kita dalam beraktivitas. Kita diwajibkan untuk menghindari kerumunan atau pertemuan di ruang publik agar terhindar dari virus COVID-19. Membudidayakan tanaman hidroponik dapat menjadi salah satu cara agar kita dapat lebih produktif selama berkegiatan di rumah. Selain itu, kita tetap dapat mengkonsumsi makanan nabati tanpa harus membeli di pasar maupun swalayan. Bahkan dengan membudidayakan tanaman hidroponik dapat menjadi alternatif untuk memperoleh berbagai keuntungan. Metode penanaman dengan teknik hidroponik sedang menjadi tren dewasa ini. Hidroponik merupakan teknik budidaya yang cukup mudah karena tidak memerlukan lahan pertanian yang luas, sehingga sangat cocok bagi mereka yang hanya memiliki lahan pertanian atau tempat yang terbatas. Hidroponik merupakan metode pertanian yang menggunakan air sebagai media tanam pengganti tanah. Dengan menerapkan metode penanaman hidroponik, para petani dapat memanfaatkan luas lahan yang tersedia karena tidak memerlukan media tanam berupa tanah. Tanaman hidroponik hanya membutuhkan air dan mementingkan pemenuhan nutrisi tanaman. Hasil tanaman dengan metode hidroponik ini lebih sehat daripada tanaman dengan metode lainnya karena tidak terdapat gulma dan hama yang berasal dari tanah. Selain itu, juga tidak terdapat residu pestisida beracun. Tanaman akan jauh lebih subur dan cepat tumbuh. Selain itu, kualitas tanaman akan lebih bersih. Keuntungan bagi pembudidaya tanaman hidroponik yaitu tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Aktivitas atau pekerjaan untuk merawat tanaman hidroponik tidak mengakibatkan kekotoran karena tidak memakai tanah. Kemudian, pupuk yang digunakan tidak perlu dalam jumlah yang banyak dan perawatan serta kegiatan panen cukup mudah. Sehingga hal ini bisa dijadikan tujuan komersil atau hanya sebatas penyaluran hobi. Tanaman hidroponik tidak hanya dijadikan sarana untuk kesejahteraan masyarakat, namun sekaligus mampu menciptakan suasana desa atau perkampungan menjadi lebih asri melalui penghijauan. Akan tetapi, tidak semua jenis tumbuhan dapat ditanam dengan metode hidroponik. Jenis tanaman yang tepat bila dibudidayakan dengan metode hidroponik meliputi kangkung, sawi, pokcoy, bayam, seledri, timun, ketumbar, daun mint, dan lain-lain. Dengan mengkonsumsi produk nabati dan hewani secara seimbang, maka kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Di sisi lain, jika kita dapat mengurangi konsumsi hewani, maka secara tidak langsung kita berkontribusi dalam kelestarian lingkungan hidup. Karena terdapat fakta bahwa produksi konsumsi hewani dapat mengancam lingkungan dengan masalah yang ditemui dalam sektor peternakan. Yuk kita sama-sama menjaga bumi kita dengan mengimbangi konsumsi hewani dan konsumsi nabati.